Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan juga profesor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanggai Cahaya Mulyas Mojita. Saya dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dengan judul Pancasila sebagai Identitas dan Ideologi Bangsa dalam Rasa Nasionalisme juga Bela Negara pada Warga Negara. Selanjutnya, ini yang ditampilkan merupakan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sandar Cahaya Mulyas Maucita. Kemudian ada Ignata Febrina Putri Salsabila. Kemudian ada Yolanda Jaslin Tiorida Sinaga. Kemudian ada Nabila Aura Syahrani dan ada Salwa Salsabila. Selanjutnya. Baik, ini merupakan biodata dari anggota kami. Boleh lanjutkan. Selanjutnya. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama yaitu Rektor dari Universitas Brawijaya, kemudian Dekan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, dan juga dosen pengampu mata kuliah Pancasila yaitu Profesor Komarius Solihah, dan juga semua pihak yang ikut dalam penyusunan makalah yang kami buat. Kemudian, selanjutnya. Ini merupakan daftar isi slide dari PowerPoint yang kami buat. Kemudian, untuk pendahuluan yang pertama adalah Pancasila. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan ideologi Pancasila itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan sebagai cita-cita bangsa. Next. Yang kedua adalah bela negara. Sikap serta perilaku warga negara yang berasal dari jiwa kecintaan kepada NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa serta negara. Upaya bela negara harus berdasarkan pada kesadaran setiap warga negara agar bisa berjalan teratur dan dengan baik. Next. Selanjutnya untuk tujuan, yang pertama adalah memahami Pancasila sebagai identitas negara Indonesia, yang kedua memahami Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, yang ketiga memahami ancaman-ancaman terhadap identitas negara Indonesia, dan yang keempat memahami dampak dan pengaruh ancaman-ancaman terhadap Pancasila sebagai identitas dan ideologi negara Indonesia. Next. Untuk tinjauan pustaka ada terdiri dari tinjauan teoritis, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang keempat, yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara yuridis konstitusional yang sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya sebagai ideologi, yaitu Pancasila memiliki 3 unsur pokok, antara lain logos, yaitu rasionalitas atau penalaran, pathos, yaitu penghayatan, dan ethos, yaitu kesusilaan. Next. Yang kedua ada tinjauan empiris, yaitu menurut penelitian terdahulu, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan karakter bangsa, menyatakan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya menjadi indikator dari karakter bangsa Indonesia. Pembangunan karakter bangsa merupakan upaya pengalaman ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada juga penelitian terdahulu, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila bagi siswa di era globalisasi, yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmoro Rini, penanaman nilai-nilai Pancasila di era globalisasi diperlukan agar rasa nasionalisme siswa tidak luntur karena globalisasi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan memperoleh data dari penelitian yang terdahulu dan dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan. Untuk hasil dan pembahasan, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu serta menjelaskan mengenai konsep Pancasila sebagai identitas dan ideologi bangsa dalam hal bela negara dan juga rasa cinta terhadap tanah air.
Munculnya Pancasila sebagai identitas dan ideologi negara pun tidak akan membuat hilangnya ancaman terhadap Indonesia. Oleh karena itu, rasa cinta dan bela negara juga haruslah ditingkatkan dengan mengetahui konsep Pancasila sebagai identitas dan ideologi bangsa. Baik, selanjutnya kesimpulan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sementara itu, ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Masih banyak ancaman bagi Indonesia menganut paham Pancasila sebagai identitas dan ideologi bangsa. Salah satu jenis ancaman yaitu munculnya paham-paham atau pemikiran yang dapat merusak pemikiran masyarakat bangsa. Oleh karena itu, muncullah teori-teori implementasi nilai Pancasila, pemahaman Pancasila, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu tindakan dalam pengupayaan kesadaran setiap warga negara akan bela negara dan menghindari dari ancaman-ancaman non-militer. Next. Pancasila merupakan salah satu tolak ukur dan pegangan hidup bagi kehidupan bermasyarakat. Pancasila memegang peranan penting di setiap gerak, arah, dan cara kita juga harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila. Peranan dan sila-sila Pancasila dalam ideologi negara saja dapat disimpulkan bahwa Pancasila juga dianut sebagai identitas bangsa. Pancasila juga berperan dalam menghadapi berbagai ancaman, apalagi pada era globalisasi saat ini. Ancaman pada era tersebut kini telah bertransformasi. Kita sebagai warga Indonesia perlu menanamkan penerapan nilai-nilai Pancasila untuk menjadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku sebagai identitas negara serta seluruh warga negara. Baik, ini merupakan daftar pustaka dari jurnal-jurnal yang kami ambil. Selanjutnya, sekian dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dapat raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kepada Indira dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Indira dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa ideologi Pancasila sangat penting bagi Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Indira. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Baik, kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila dari kelompok 10. Saya izin bertanya, mengapa Pancasila menjadi identitas bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa. Mungkin kami meminta waktu 1 menit terlebih dahulu untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Indira. Menurut kami, ideologi berfungsi mempersatukan sesama warga Indonesia. Selain itu, ideologi juga berfungsi mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial. Dengan begitu, ideologi mampu membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Lalu ideologi juga mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Dengan memahami Pancasila sebagai ideologi negara, masyarakat Indonesia memiliki pegangan dalam mengambil keputusan dan terlibat di kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Salwa. Kepada Indira, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih kelompok 1. Terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan dari Salsa dari kelompok 1, ada yang ingin menjawab? Baik, saya Yolanda dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Salsa. Jadi alasan Pancasila
menjadi identitas nasional adalah karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat ini dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih Yolanda. Kepada Salsa, apakah sudah cukup jawabannya? Baik, sudah cukup. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih Salsa. Baik, mungkin sekian dari kami atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.